Nah, siap-siap yuk. Siapa yang beres-beres rumah? Udah nggak ada sampah di meja, terus ini meja juga licin amat, nggak ada debu. Hah? Oh, itu tanaman siapa yang ngelap ya? Aku, Mas. Hah? Aku yang bersihin semuanya. Dapur, ruang makan, ruang tamu, kamar mandi. Tapi kamar kamu aman kok, gak aku sentuh. Kamu bersihin dapur? Pakai obat apa? Botolnya ditutup lagi apa enggak? Oh, good job. Kamu tadi beresin dapur itu pakai sarung tangan dapur kan? Terus nggak kamu pakai lagi buat bersihin kamar mandi kan? Atau kebalikannya? Kamu pakai sarung tangan? Mas, bener kok. Dapur pakai yang kuning, kamar mandi pakai yang Bukan. Iya, bercanda. Dapur pakai sarung tangan biru, kamar mandi pakai yang kuning. Oh ya, tadi kita mau kemana? Nih aku mau ke rumah papa, kasih surprise buat ulang tahun mama. Yuk, berangkat yuk. Jam segini? Ini kan udah jam tidur kamu, gak usah lah, ntar kamu cranky lagi di rumah papa. Alah, itu kamu udah siap. Hah? Ini ya udah. Kamu siap-siap. Ini aku bungkusin kadonya. Ya, kamu mau ya bungkusnya gimana? Mau bungkus yang kipas atau pita atau kayak gimana? Jadul banget sih, Mas. Ketahuan deh umurnya. Oke, berarti kamu yang polos kan? Oke. Ya aku ngantuk deh, aku capek habis beberes rumah. Jadi kalau mau ke rumah papa kamu aja, aku pegel ya, ngantuk tidur kayaknya. Kamu kenapa sih, Nak? Tiba-tiba beres-beres rumah, terus beli kado, tapi nggak mau ke rumah papa. Ada apa sih? Ya ngapain juga aku ke rumah papa. Lagian aku juga gak mau lagi ke rumah papa. Kalau aku mau ketemu Kak Arif sama papa bisa ketemu di taman, di kantor, di kafe. Gampang lah, banyak tempat. Terus Ladia juga lagi gak ada di sana kok. Jadi ya udah, ngapain? Ladia di Tante Dewi buat apa? Mama? Kamu tuh bener, Mas. Aku udah dewasa. Dan aku gak perlu maksain diri aku untuk terus berhubungan sama orang-orang yang toksik. Maksudnya mama kamu toksik? Iyalah, siapa lagi? Lihat nih, ini kan kado yang baru aja aku beliin buat mama. Ini belinya pakai duit aku ya? Terus aku gak sengaja ketemu sama mama. Bener-bener gak sengaja, di parkiran. Aku tuh lagi gak ngapa-ngapain. Aku bahkan lagi mikir kalau mama suka gak ya sama kado aku? Tiba-tiba mama nyamperin aku, ngebully aku, ngejulitin aku, maki-maki aku. Intinya dia bilang kalau aku itu bukan istri yang bener. Aku gak akan bisa bikin kamu bahagia. Sejak kapan, Mas, mama mikirin kebahagiaan kamu? Mama tuh template banget. Dimanapun, kapanpun, masalah apapun, harus aku yang salah. Mama tuh kayak punya kepuasan diri sendiri kalau udah maki-maki aku. Padahal aku tuh udah segede gini loh, udah istri orang. Ya walaupun istrinya juga pencitraan.
Tapi masa aku harus terus-menerus menjadi samsak orang yang gak bisa ngebahagiain dirinya sendiri? Intinya Mas, aku ini capek. Capek harus terus baik sama orang yang... Ya udahlah, aku nggak minta apa-apa, aku nggak minta kebaikan aku dibalas dengan kebaikan, tapi seenggaknya stop lah nyerang aku. Boleh dong sekali-sekali aku stop mikirin orang lain, iya kan? Ariana yang di hadapanku ini bukan lagi Ariana yang aku kenal dulu. Ya sekarang sudah jadi seperti aku. Mas, bener kan omongan aku? Mas. 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 Iya kan? Bener kan? Ya nak, kamu udah terlanjur beli kado. Aku udah terlanjur bungkusin. Gak mungkin kan aku yang nganter kadonya ke rumah. Ada Tanti, aku gak boleh deket-dekat. Mau pakai kurir, udah jam berapa sekarang? Gak mungkin masuk juga, dibolehin sama security. Oh, oke. Aku antar, aku tunggu di mobil. Kamu gak usah masuk, depan pintu aja, ketok-ketok, kasih ke papa, ngobrol dikit aja sama papa. Habis udah balik ke mobil, kita pulang. Gimana? Yaudah, kasih kadonya ke Arif, Arif yang kasih kadonya ke mama. Jadi kamu gak perlu ketemu. Kita pulang. Hah? Nah, kamu tahu nggak? Kalau kamu ngasih kado ke mama, mama posisinya habis julid sama kamu, skornya itu namanya 1-0. Masalahnya Mas, selama ini skor kita itu udah 101-0. Ya setidaknya dia akan merasa nggak enak, nak. Oke, sedikit nggak enak. Oke, dia nggak akan ngerasa apa-apa. Oke. Kalau kamu mau ngasih kado ke mama, ya kamu mau ikut aku antar kadonya ke mama. Aku nggak akan ungkit-ungkit kamu pakai uang aku buat beli kado yang seharga 500.000. Oke, yaudah. Berangkat kita. Kasih kado doang. Oke. Mahal banget buat ring light segitu harganya. Udah gini aja, ganti baju. Ya ngapain ganti baju, kan cuma mau ngasih kado doang. Iya mau ngapain sih? Si bokarbol gitu kamu. Beneran kamu ganti baju dulu? Biarin. Bas tuh nolongin kita loh, dan dia sahabat aku. Aku gak suka kamu sini-sini kayak gitu. Ya sahabat yang diem aja saat kamu ditampar depan kamera sama Bu Dewi. Ya terus kamu berharapnya apa? Dia nyerang Bu Dewi kayak gaya kamu gitu. Pertama-tama, acara malam ini terjadi karena kamu. Hebat kamu. Udah saatnya kan, kamu punya podcast sendiri. Kamu bisa kerja sendiri, dapetin hasil sendiri hanya untuk kamu. Ya, kita teammate yang keren ya. Publik sedang memantau kasus Papa juga. Vox Populi, Vox Dei. Suara Rakyat adalah suara Tuhan. anak ini istimewa sekali, langka, dan aku yang bisa jadi pendampingnya. Dipandang orang sebagai suaminya, kamu gak butuh siapa-siapa lagi. Orang-orang gak berguna, gak level dengan kita. Aku sudah membentuk Ariana dari yang mulai tumbuh dari bibit yang bersia-sia menjadi tanaman langka, tanaman yang mahal harganya, namun beracun. Apa yang sudah aku lakukan? Ladia sayang, malam ini buat surprise untuk Mama yuk. Kita tiup lilin sebentar. Nanti Papa atau Kak Arif antar lagi ke rumah Tante Dewi. Rif, agak ke kiri sedikit.
Mana, Pak? Sini, Pak. Ya, ya. Oke, Pak, tolong selotip ya, Pak. Oke. Maaf, Pak. Kasih, Pak. Ya. Hei. Tenang, Papa pegangin tangganya kok. Masih trauma sama ketinggian. Apa-apa, Papa juga masih trauma sama cicak. Gara-gara aki kamu dulu ngunciin Papa di gudang. Ya. Terus Papa kejatuhan cicak. Gak tahu Papa traumanya karena kejatuhan cicak Aku coba. atau karena dikunciin di dalam gudang sama aki kamu. Tapi yang jelas, terus sekarang Papa masih trauma sama cicak. Rif, Papa minta maaf kalau ada sikap Papa dan Mama yang bikin hati kamu luka. Kalau ada apa-apa, kamu boleh cerita sama Papa. Ya, walaupun Papa umurnya lebih tua dari kamu, Papa masih banyak belajar, masih banyak melakukan kesalahan. Apalagi jadi orang tua. Papa terlalu baik. Aku kagum sama Papa. Tapi di saat yang bersamaan, aku juga jadi merasa semakin kecil. Cici. Ya, Bu. Aduh, Ci. Iya, Bu. Itu tuh di dalam walk-in closet saya udah kepenuhan. Nah, kalau kamu suka, kamu ambil. Buat kamu, buat tetangga kamu, saudara kamu, temen TK kamu, ya terserah deh itu ya. Iya, Bu. Tapi yang kamu nggak suka, masukin ke dalam kardus biar Mas Kay urus buat dilelang. Uangnya buat disumbang. Oh, iya, Bu. Ya, udah sana, pusing saya. Bentar. Ini sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 24 Juni, Bu. 24. Kamu udah gajian? Baru 2 hari Ibu transfer gajinya. Udah. Kalau yang lain? Udah. Udah. Kamu bukannya pernah mau pinjam modal buat bisnis lele? Oh, itu juga udah ditransfer sama Mas Kay, Bu. Ah, udah semua. Ya udah. Kalau gitu aman saya. Sebentar lagi 25 Juni, ulang tahun Mama. Ladia sayang, malam ini buat surprise untuk Mama yuk. Kita tiup lilin sebentar. Nanti Papa atau Kak Arif antar lagi ke rumah Tante Dewi. Maaf, Pak, tapi aku udah di tempat tidur. Aku ngantuk banget. Tante, kalau enggak, aku aja yang beresin barang yang buat disumbangin. Biar nanti langsung Cici kardusin aja nanti. Jangan. Nanti saya dibilang mempekerjakan karyawan di luar jam kerja. Enggak kok Tante, aku juga belum mau tidur. Ya udah. Ya udah, kalau gitu saya permisi lagi, Bu. Mana karyawatinya lagi hamil. Aduh, bisa kena nih.
suara mobil, Pak. Mungkin Ariana atau Ladia. Ayo kita. Loh. Oke. Bukan. Iya, Pak. Om, Aduh. maaf ya Om. Tadi meetingnya ternyata lebih lama dari dugaan Kay. Jadi telat deh. Udah. Apa Pak, nggak usah repot-repot. Om malah berpikir tadi kayak biar selesai urusannya. Kalaupun nggak jadi juga nggak apa-apa. Jangan gitu lah. Gampang udah. Bukan udah datang. Ayo masuk dalam yuk. Ayo. Tapi Kenapa? nggak usah Om, nggak apa-apa. Ini cuma mau ngantar kuenya aja kok. Oke, no problem. Ayo, Dev buka pintu. Ayo, masuk.